Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seluruh bangsa dan setanah air, jumpa lagi di channel Jagat Lupitu. Semoga dalam keadaan sehat, tak kurang satu apa, rahmah barokah salam Allah curahkan untuk kita semuanya. Menjawab kemajuan zaman dengan fikih peradaban Nahdlatul Ulama, terutama dalam menyikapi perhelatan akbar pemilu di Indonesia ini. Tentunya sebagai organisasi terbesar di Indonesia ini, NU mempunyai peran aktif untuk bagaimana memberikan nuansa sejuk, tidak berpihak dalam salah satu paslon, sesuai dengan apa yang dimaklumatkan oleh Ketua PBNU bahwa NU berdiri netral, tidak lantas memihak salah satu dari tiga pasangan calon presiden maupun wakil presiden. Tentunya hal ini sudah dipertimbangkan matang-matang oleh struktural PBNU dengan instruksinya dari atas sampai ke bawah. Hal ini lantas apa yang disampaikan oleh struktural organisasi sebesar Nahdlatul Ulama memberikan nuansa baru, adanya fikih peradaban menjemput perhelatan di kancah sosial politik di Indonesia ini. Karena suasananya juga suasana panas saat ini karena masifnya persaingan, perdebatan yang telah kita simak bagaimana calon-calon presiden memaparkan visi dan misinya, saling berbalas pertanyaan maupun jawaban yang intinya bagaimana Nahdlatul Ulama hadir untuk merangkul siapapun yang nantinya menjadi pemenang sebagai Presiden Republik Indonesia. Untuk lebih jelasnya marilah kita simak bagaimana Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani dalam kajian fikih peradaban kedua yang disampaikan pada saat ini. Segala hilah mohon maaf engkari hakamati Nusantara milik kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hal lain yang saya temukan sebentar lagi, karena ini waktu terbatas, adalah kenapa ulama Indonesia tidak melahirkan ulama besar 100 tahun terakhir ini. Ada jiwa inferioritas yang tersindrom di dalam jiwa-jiwa umat Islam Indonesia. Jadi umat Islam Indonesia secara kemanusiaan dia memiliki sindrom inferioritas terhadap orang barat, orang bule. Umat Islam Indonesia sebagai seorang muslim mempunyai sindrom inferioritas terhadap orang Arab. Akhirnya apa saja yang lahir dari barat kemudian dianggap sesuatu yang layak untuk dijadikan contoh dalam peradaban, sesuatu yang lahir dari Timur Tengah, daripada pemikiran-pemikiran ulamanya, seakan-akan dianggap lebih bermutu daripada pemikiran dan pendapat ulama-ulama kita. Inilah yang harus dihilangkan, karena ajaran Islam tidak mengenal manusia lebih mulia dari sisi iriknya, dari sisi jenisnya, dari sisi sukunya dengan umat Islam lainnya. Laqad karramna bani Adam. Kita semua ini adalah anak Adam. DNA yang ada dalam diri kita itu ada DNA Nabi Adam. Tidak ada yang membedakan kita dengan orang Arab dari sisi DNA. Sama-sama DNA-nya adalah DNA Nabi Adam. Tidak ada yang membedakan kita dengan orang Barat hanya karena sistem
cuaca yang ada di barat memiliki sistem cuaca tersendiri sehingga menjadikan mereka jadi seperti itu mukanya. Dan kita, cuaca kita yang ada di Indonesia yang demikian ini menjadikan kita seperti ini. Hanya itu yang membedakan. Yang lainnya sama, kita dengan orang barat sama, dan kita dengan orang Arab juga sama. La fadla li arabiyyin ala ajamiyyin illa bi taqwallah. Tidak ada keutamaan orang Arab terhadap orang ajam, sebaliknya wala li ajamiyyin ala arabiyyin. Bagi orang ajam tidak lebih baik dari orang Arab illa bi taqwallah, kecuali dengan ketakwaannya kepada Allah. Ini yang harus dikembangkan dan dibelutut terhadap santri-santri kita. Kalau tidak ada belutut, kita pakai circuit atau kita bisa untuk menggunakan wifi orang lain kalau lagi tidak ada paketnya. Semangat ini, semangat pembaruan, kita menantang masa depan untuk Indonesia yang lebih baik dari sisi ilmu pengetahuan, dan karena hari ini dari sisi adab kemanusiaan kita terbukti lebih baik dari orang Arab. Bagaimana umat Islam Indonesia yang terbanyak hari ini itu hidup rukun mulai dari merdeka sampai hari ini, sementara orang-orang Saudi masih perang dengan Yaman. Orang Myanmar masih bermasalah tentang suku dengan orang-orang dari Rohingya. Orang-orang di Palestina masih bermasalah dengan orang-orang Israel. Afghanistan sampai saat ini masih terjadi peperangan antar suku walaupun Taliban sudah menguasai. Indonesia dengan 700 suku dan 1.400 bahasa, dengan 17.000 pulau, 130 juta muslim, 270 juta penduduk seluruh Indonesia, ini tidak terjadi perang saudara yang signifikan. Walaupun ada di Aceh atau di Papua, tetapi frekuensinya kecil. Kenapa itu bisa terjadi? Ini karena adab kemanusiaan kita, terutama yang dikembangkan oleh Nahdlatul Ulama, yaitu agama Islam tawasutinya. Namun itu saja belum cukup untuk mengangkat harkat derajat umat Islam Indonesia ke pentas global tanpa ilmu pengetahuan. Bagaimana ilmu pengetahuan itu bisa setara dengan dunia Islam lainnya di dunia internasional? Satu adalah dengan menghancurkan setan-setan taklid yang ada di dalam diri para santri dan para ulama. Wallahu wal muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.